Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umriya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, selawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga bisa mencontoh beliau, beruswah dan berqudwah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedang sekali rasanya, Masya Allah, hari ini bisa bersama-sama berkumpul dengan sahabat-sahabat dalam sesi sharing kita, insya Allah. Saya ucapkan jazakallahu khairan atas kehadirannya. Kemudian kepada Adinda Neng Metarati yang menjadi sponsor acara ini, Masya Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing pengalaman demikian. Mungkin karena jujur secara pribadi saya pun masih sangat belajar, hanya saja mungkin jam terbang ya yang sudah lebih awal gitu ya, karena dengan izin Allah tahun 2005 Allah sudah menghadirkan jodoh kepada saya lebih awal seperti itu. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang sedang menunggu jodohnya, bersabarlah, maka Allah akan mendatangkan yang terbaik seperti itu. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Di sini pun pasti ada yang sudah berumah tangga. Semoga Allah lekatkan pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, berbicara terkait dengan persiapan pranikah kita, apa sih sebetulnya yang harus kita laksanakan atau kita persiapkan pranikah agar pernikahan kita tentu saja menjadi pernikahan yang diridhai Allah, pernikahan yang sesuai dengan harapan kita. Poin pertama adalah, kalau saya secara pribadi, siapapun diri kita dalam mengawali apapun kehidupan kita, termasuk juga dalam hal pernikahan, yang pertama adalah meluruskan niat kita. Jadi kenapa harus meluruskan niat? Karena niat merupakan poin penting dalam sebuah pernikahan. Ketika saya menikah, apa sih niat saya gitu? Apakah karena Allah? Apakah karena hartanya? Apakah karena ketampanannya? Atau jabatannya mungkin ya. Jadi sebagai seorang muslimah tentu saja kita harus berupaya bahwa niat kita menikah adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, seperti itu. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti sunnahku maka menikahlah. Jadi niatnya lurus. Ya Allah, bismillah, aku melangkah akan menikah, menggenapkan diriku karena Allah. Jadi niat yang lurus, yang semata-mata karena Allah, ingin membangun keluarga yang sebagaimana Rasulullah contohkan, itu sangat penting. Apa yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah proses ta'aruf. Ta'aruf ini kenapa sangat penting, walaupun mungkin di luar sana tentu saja masih ada beberapa yang menganggap buat apa gitu ya ta'aruf, kan harus saling mengenal. Betul, justru Islam mengajarkan dengan indah prosesi ta'aruf, karena dengan ada ta'aruf itu ada perantara antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ta'aruf dengan pacaran tentu saja sangat berbeda. Kalau mungkin pacaran-pacaran yang hari ini anak muda laksanakan ya berpegangan tangan, jalan bareng gitu ya, nauzubillah, bahkan melakukan hal-hal yang mendekati zina seperti itu, maka tidak demikian dengan ta'aruf. Ta'aruf lebih banyak manfaatnya gitu ya, sebagai ikhtiar kita untuk mengenal calon gitu. Jadi ta'aruf itu bukan berarti seperti membeli kucing dalam karung. Ta'aruf itu justru kita lebih mengenal
seperti apa nih calon kita gitu ya, tapi melalui perantara kita, tidak berdua-duaan dan sebagainya. Bahkan jika kita berbicara ta'aruf itu Masya Allah sangat luas sekali manfaatnya seperti itu, dan beberapa orang juga mungkin melaksanakan pernikahan secara ta'aruf. Secara pribadi alhamdulillah saya dengan suami juga melaksanakan prosesi ta'aruf, dan Masya Allah tidak ada ikatan sebelumnya, sehingga kami merasakan indahnya pacaran setelah pernikahan seperti itu. Jadi ta'aruf itu menjadi wasilah insya Allah pernikahan yang lebih baik seperti itu. Karena dengan ta'aruf itu insya Allah kita akan terhindar dari berdua-duaan, kemudian dari berpegangan tangan dan sebagainya. Karena proses ta'aruf yang benar itu betul-betul kita difasilitasi gitu ya, seperti itu. Silahkan mungkin nanti kalau misalkan ada yang berkenan atau ingin segera melanjutkan pernikahan, cari nih orang yang amanah, yang bisa menjadi lebih ke fasilitator, menghubungkan komunikasi antara kita dengan calon seperti itu. Nanti akan dikondisikan sampai dengan pernikahan gitu ya. Termasuk kalau yang saya alami proses ta'aruf itu kita saling mengenal ke hal yang sensitif sekali gitu ya. Dia punya penyakit apa yang disukai, apa yang tidak. Jadi ketika ta'aruf itu boleh ditanyakan. Bahkan dalam sebuah kisah juga Rasulullah memperbolehkan, misalnya seorang laki-laki yang sedang menjalankan ta'aruf ketika mau meminang itu memperlihatkan anggota tubuh yang memang berlihat seperti betis misalnya, atau misalnya kalau perempuan pakai niko bisa dibuka gitu ya, itu boleh itu. Dan setelah ta'aruf apakah selamanya harus menikah? Tentu saja tidak, karena ketika setelah proses ta'aruf kita juga bisa mempertimbangkan seperti apa yang harus kita lakukan. Tentu saja kita beristikharah gitu ya. Kenapa harus istikharah? Karena keterbatasan kita tentu saja sebagai makhluk Allah dalam hal memilih pasangan gitu. Secara manusiawi misalnya, oh kita sudah suka nih gitu ya, dia sudah terlihat wajahnya tampan, dia juga punya jabatan, dia juga hartawan gitu ya, dia juga punya pekerjaan misalnya. Tapi itu belum tentu baik buat kita. Makanya sebagai seorang muslimah, poin penting juga yang harus kita lakukan menjelang pranikah adalah ta'aruf. Istikharah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan, memohon petunjuk Allah. Ini cowok, ini laki-laki baik nggak buat kita? Baik nggak untuk agama kita? Baik nggak untuk keluarga kita dan akhirat kita? Jadi istikharah dilakukan sebagai langkah ikhtiar secara hablum minallah seperti itu. Dan hasil istikharah sahabat-sahabat tidak selamanya dalam bentuk mimpi. Misalnya hari ini kita istikharah, malamnya mimpi laki-laki itu datang ke kita, tidak selamanya seperti itu. Tapi hasil istikharah yang Allah munculkan itu bisa lebih ke kecenderungan, oh aku mantap nih gitu. Ketika ada yang bertanya, Ti atau Neng, Teteh atau siapalah gitu ya, mau siap menikah, dengan beberapa pertimbangan kita istikharah, maka kita istikharah kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, sehingga kita yakin dengan pilihan itu, maka ada kecenderungan dalam hati kita, insya Allah mantap. Itu seperti itu. Dan biasanya jika sudah melakukan istikharah, ada kemantapan hati, dan Masya Allah luar biasa itu jalan pernikahan, jalan menuju pernikahan itu biasanya lebih dimudahkan. Selanjutnya adalah memperbaiki akhlak. Ya, itu poin penting juga. Kenapa? Karena kita jika kita memperbaiki akhlak, maka jodoh kita di sana pun insya Allah sedang memperbaiki akhlak. Kemudian kenapa sangat penting? Karena kita juga punya
pasangan yang idaman, idamannya dalam hal baik akhlaknya, tutur katanya, lemah lembut, seperti itu ya. Pokoknya betul-betul memperbaiki diri gitu ya, memantaskan diri kan bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Bagaimana caranya kita itu berusaha untuk memperbaiki diri, memantaskan diri, sehingga ketika kita melakukan itu, maka hal yang sama juga dilakukan oleh jodoh kita di sana, seperti itu. Memantaskan diri, memperbaiki diri dengan amalan-amalan sunnah misalnya gitu, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengelola emosi. Kenapa mengelola emosi sangat penting sahabat-sahabat? Karena Masya Allah, ketika kita akan menikah dengan seseorang, tentu saja kita akan menemukan perangai yang berbeda gitu ya. Yang tadinya kita misalnya lemah lembut, senang diperhatikan, senang dimanja, ya tiba-tiba misalnya mendapatkan suami yang pemarah dan sebagainya gitu ya, sehingga merasa saya itu dicuekin nih, saya itu merasa tidak dihargai nih, saya itu merasa sebetulnya tidak, karena disitulah kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Jadi ketika misalnya tadi dari ta'aruf itu kita tahu, oh si Anu punya kekurangannya ini, saya punya kekurangan ini, jadi saling terbuka ya, seperti itu, sehingga kita berusaha untuk mengelola emosi kita agar lebih terkendali, seperti itu. Jadi tadi yang pertama adalah persiapan, yang poin yang harus kita lakukan, yang masih banyak sebetulnya poin yang lainnya, tetapi mungkin teman-teman juga bisa mencari referensi yang lain. Tapi kalau menurut saya mungkin ini secara umum. Sekali lagi sahabat, tadi persiapan bernikah adalah yang pertama kembali meluruskan niat, yang kedua menjalani dengan proses ta'aruf, kemudian kita melaksanakan istikharah, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki diri dengan mengamalkan amalan sunnah. Selanjutnya adalah mengelola emosi. Kemudian yang terakhir juga mempersiapkan terkait dengan finansial. Tentu saja ini memang kewajiban bagi kaum laki-laki, karena walaupun bukan patokan kita terkait dengan materi ini, tetapi poin penting juga kita mempersiapkan finansial agar ketika kita menikah kita betul-betul siap nih gitu ya. Walaupun secara finansial mungkin yang lebih berpotensi ya harus mempersiapkan adalah kaum laki-laki, tapi kita sebagai perempuan harus berusaha untuk mempersiapkan. Jadi dari kalau yang akan siap menikah mulai berhemat nih gitu ya, karena terkadang banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan kita hadapi dalam pernikahan, menjelang pernikahan, seperti itu. Mulai nabungkah, mulai berhematkah, atau seperti apapun, seperti itu dipersiapkan, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dimulakan oleh Allah, mungkin itu beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan terkait persiapan pranikah. Adapun nanti karakter calon nih mau seperti apa gitu ya, contohnya mau yang seperti apa memilih calon, silakan nanti untuk lebih jelasnya ada sesi tanya jawab. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan secara umum garis besar persiapan pranikah, seperti itu. Yang terpenting adalah kita meniatkan pernikahan yang akan kita jalani itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena ibadah kepada Allah, sehingga ketika kita menjalankan setiap hal termasuk pernikahan, semuanya didasari karena niat karena Allah, menjalankan perintah Allah, maka saya yakin kita semua yakin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, sharing pranikah dari saya secara umum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Insya Allah kita nanti buka sesi tanya jawab, atau mungkin nanti ada sahabat-sahabat yang menambahkan. Saya haturkan terima kasih jazakallahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas apa yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.